Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai menyambut program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan, Kapolsek Rungan melakukan sambang dan sosialisasi kepada warga yang memiliki pekarangan kosong agar dimanfaatkan sebagai lahan produktif untuk berkebun. Dan berikut laporan Bribda Paula Christine, reporter Pitumas Polda Kalteng. Pemirsa, dalam menyambut program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan, Kapolsek Rungan Ibda Budi Hartono SH.MH turun ke lapangan dan melakukan sambang serta sosialisasi kepada warga di wilayah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas. Menyambut program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan, Kapolsek Rungan Ibda Budi Hartono aktif turun ke lapangan melakukan sambang dan sosialisasi kepada warga di wilayah Kecamatan Rungan yang memiliki lahan atau perkarangan kosong agar dimanfaatkan sebagai lahan produktif khususnya untuk berkebun. Lahan kosong yang ada di perkarangan rumah dapat dioptimalkan untuk menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Sosialisasi ini disambut positif oleh warga, di mana beberapa warga bahkan telah mulai menanam berbagai jenis sayuran, seperti cabai, tomat, dan kangkung di perkarangan mereka. Dengan adanya program pemerintahan ini, masyarakat dapat menghemat pengeluaran belanja dan juga bisa mengonsumsi sayuran segar yang bebas pestisida. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Pitumas Polda Sumsel menggelar kegiatan pelatihan peningkatan kehumasan tahun anggaran 2024 untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas personel dalam pengelolaan kehumasan. Dan berikut laporan Brigadir Tias, reporter Pitumas Polda Sumsel. Baik pemirsa Polri TV, salam presisi. Pemirsa, saat ini Bithumas Polda Sumsel melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan kehumasan Polda Sumatera Selatan tahun anggaran 2024, yang dimana saat ini Kombes Pol Sunarto SIK selaku Kabid Humas Polda Sumsel langsung membuka kegiatan yang bertempat di Grand Atiasa, Kota Palembang. Bithumas Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan pelatihan peningkatan kehumasan tahun anggaran 2024 di Grand Atiasa, Palembang, yang dihadiri oleh operator PID Satker dan Satwil, serta admin media sosial Satlantas dan Satsamapta. Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas personel dalam pengelolaan kehumasan ini dibuka secara resmi oleh Kombes Pol Sunarto selaku Kabid Humas Polda Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Kombes Pol Sunarto menekankan pentingnya peran kehumasan dalam membangun citra positif institusi kepolisian, khususnya dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang pesat. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai materi terkait pengelolaan media sosial, strategi komunikasi publik, serta membangun hubungan yang baik dengan media dan masyarakat. Diharapkan melalui pelatihan ini, setiap peserta dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas kehumasan di masing-masing satuan kerja dan satuan wilayah. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Polda Kalteng menggelar apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Telabang 2024 dengan mengerahkan ribuan personil untuk mengamankan sidang pleno Pilkada 2024 KPU tingkat provinsi. Dan berikut laporan reporter Pitumas Polda Kalteng, Bribda Paula Christine. Selamat pagi pemirsa, salam presisi. Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan apel kesiapan rapat pleno terbuka pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Apel ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Dr. Rahmat Setiadi SIK, SH.MH. Dan berikut liputannya untuk Anda. Mereka didorong untuk Polda Kalimantan Tengah mengerahkan ribuan personel guna mengamankan sidang pleno Pilkada 2024 KPU tingkat provinsi dengan menggelar apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Telabang 2024 bertempat di lapangan Parikas, Mapolda Kalimantan Tengah.
Apel dipimpin oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto yang diwakili Wakapolda Brigjen Pol Rahmat Setiadi dan dihadiri Kasrem 102 PJG, sejumlah pejabat utama Polda dan Korem serta seluruh personel gabungan TNI Polri yang terlibat pengamanan sidang pleno Pilkada tingkat provinsi. Wakapolda Kalimantan Tengah menyampaikan apel ini sebagai langkah awal untuk mengecek kesiapan pengamanan sidang pleno rekapitulasi suara Pilkada 2024 dari KPU Provinsi yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari akses masuk lokasi pleno, pengawasan area sekitar, hingga pengawalan logistik pemilu. Sementara itu, Karo Ops Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Dedi Wiratno menambahkan, dalam pengamanan sidang pleno KPU tingkat provinsi yang digelar di Hotel Aquarius, ada 1.215 personel pengamanan yang terdiri dari 1.065 anggota Polda Kalimantan Tengah dan 150 anggota TNI dari Korem 102 PJG melakukan pengamanan mulai dari tempat sidang hingga patroli Harkamtibmas. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Bertempat di depan halaman kantor gedung DPR Aceh, Dirsabapta Polda Aceh Kombes Eri Apriyono memberikan arahan untuk personel pengamanan pleno calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh agar tetap disiplin. Personel pengamanan dihimbau agar tetap waspada dan menjaga ketertiban selama proses pleno berlangsung. Ini termasuk pengawasan terhadap calon, tim sukses, dan masyarakat yang hadir. Dirsamapta Polda Aceh juga menegaskan kepada personel pengamanan pleno tersebut agar tetap profesional, netral, dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik. Personel harus mengikuti prosedur dan instruksi yang telah ditentukan untuk memastikan keamanan berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku. Dengan disiplin yang tinggi, diharapkan keamanan pleno dapat terjaga dengan baik sehingga pleno Cagup dan Cawagup Aceh dapat berlangsung secara aman. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulteng. Polda Sulteng mengerahkan sebanyak 390 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan untuk mengamankan jalannya rapat pleno terbuka. Pemirsa Polri TV dilaporkan Sabtu tanggal 7 Desember 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tengah mulai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan calon kepala daerah terpilih Provinsi Sulawesi Tengah. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah pada Sabtu 7 Desember 2024. Polda Sulawesi Tengah mengerahkan sebanyak 390 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan untuk mengamankan jalannya rapat pleno terbuka. Kaops Mantap Praja Tinombala 2024, Kombes Pol Yohanes Afri Budi Slamet Riyadi mengatakan pihaknya memastikan akan mengawal dan mengamankan jalannya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Langkah preventif dan preemptif telah dilakukan pihak kepolisian untuk memastikan rapat pleno di KPU Sulawesi Tengah berlangsung aman dan kondusif. Untuk memastikan keamanan, sterilisasi juga dilakukan di dalam ruangan, tempat dilangsungkannya rapat pleno terbuka hingga di bagian luar ruangan. Rapat pleno terbuka akan membacakan data rekapitulasi dari 10 kabupaten dan besok akan dilakukan 3 kabupaten. Dalam kesempatan ini tentunya kami mengimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas situasi Kamtibmas di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Sama-sama kita menunggu hasil pelaksanaan rekapitulasi dan sekaligus penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Diimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi menjaga agar situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, mempercayakan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU dan diharapkan tidak melakukan pawai kemenangan, euforia berlebihan, dan tindakan-tindakan kontraproduktif demi keamanan dan kenyamanan bersama. Demikian laporan saya Bribka Musdalifah dari Bithumas Polda Sulawesi Tengah, melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.